Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada hari ini Kamis 12 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya karangan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang mana kita pada akhir dari faedah-faedah yang beliau sampaikan di mukaddimah pendahuluan kitab tafsir ini, yang mana kita telah melewati bahwasannya di sana di dalam Al-Quran ada beberapa jenis ilmu, yang diantaranya tentang perintah-perintah ataupun larangan-larangan di dalam Al-Quran terkait syariat syariat Allah. Juga di dalam Al-Quran terdapat keadaan, ya, cerita tentang keadaan yaumul akhir, hari setelah manusia meninggal. Kemudian di sana disebutkan juga faedah-faedahnya. Dan sekarang kita sampai di yang terakhir. Kita baca wa min ulumil Qur'ani mujadalatul mubtilin wa daf'u syubahiz zalimin. Termasuk ilmu Al-Qur'an, di antara ilmu-ilmu Al-Qur'an adalah mujadalatul mubtilin, mendebat, membantah al-mubtilin, pelaku kebatilan, orang-orang yang melawan, memerangi Allah dan Rasulnya. Ya, mereka tidak menganggap bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci. Wadaf'u syubahidh zalimin. Di dalam Al-Quran juga ada ilmu yang terkait bantahan terhadap syubhat, kerancuan berpikir al-zalimin, orang-orang zalim. Wa iqamatul barahin, serta menegakkan al-barahin, dalil-dalil, bukti, argumentasi al-aqliyah, yang apa namanya rasional, al al-muwafiqati lil adillati an-naqliyah, yang cocok, mencocoki, sesuai dengan dalil-dalil an-naqliyah yang dinukil, yakni dalil syar'i dari hadis ataupun dari Al-Quran itu sendiri. Ya, ini termasuk ilmu Al-Quran. Bantahan terhadap para pelaku kebid'ahan, kebatilan. Wahadzal fannu min ulumil Qur'ani min khawasil ulama'i ar-rabbaniyin. Ya, namun perlu diperhatikan bahwasannya cabang yang ini min ulumil Qur'an, ya, dari ilmu-ilmu Al-Quran yang ini, itu termasuk khawasil ulama, kekhususan dari para ulama ar-rabbani, ya, ulama rabbani, khusus di keistimewaan mereka, mereka para ulama rabbani, tidak semua orang. Wal wal jahabidati ar-rasikhin, yang kokoh, yang, ya, para ulama yang kokoh, yang wal uqala al mustabsirin, orang-orang yang am, berakal, yakni berpikiran dengan jernih, al mustabsirin, yang jernih. Waqad ishtamala al-Qur'anu minal adillatil aqliyah wal qawati'il burhaniyah ma law jumi'a ma 'inda jami'i al-mutakallimina min haqqin lakana, na'am, Al-Qur'an itu mengandung al-adillah al-aqliyah, dalil-dalil yang, ya, apa namanya, al-aqliyah, yang rasional, argumentasi-argumentasi yang rasional, wal qawati'il burhaniyah,
bukti-bukti yang tak terbantahkan, burhan. Yang mana ketika lau jumi'a ma 'inda jami'il mutakallimin min haqqin, yang mana ketika dikumpulkan ya semua ma 'inda jami'il mutakallimin, semua yang ada pada seluruh mutakallimin, yakni ahli kalam, min haqqin, dari kebenaran yang memang benar, lakana bin nisbati ilaihi, lakana bin nisbati ilaihi ka nukrati usfurin bin nisbati lima il bahri, yang mana kalau dibandingkan dalil-dalil akliyah yang di Al-Quran ini dengan yang ada pada seluruh ahli kalam filsafat, itu perbandingannya seperti nukrati usfurin. Ya, bukti-bukti itu yang ada pada ahlul kalam itu hanya akan seperti setetes air yang diminum oleh burung, binis berarti lima il bahri, dibandingkan air samudra, dibandingkan samudra yang luas, sangat luas. Ya, ini perbandingan dalil-dalil akliyah pada mutakallimin, ahlul kalam, dan yang ada di dalam Al-Quran. Itu banyak sekali al-adillah akliyah di dalam Al-Quran. Dzalika bi annal Qur'ana huwal haqqu, yaitu karena Al-Qur'an adalah al-haq, kebenaran. Qad istamala 'alal haqqi wasidqi wal adli wal mizani al adili wal qisti was salahi wal falahi. Ya, Al-Qur'an adalah kebenaran dan ia mencakup, qad istamala 'alal haqqi, mencakup mencakup segala apa namanya kebenaran, wasidqi, dan yang kejujuran, wal adli, keadilan, wal mizan, yang menjadi timbangan, al adil, timbangan yang adil, wal qisti, yang pembeda, was salahi wal falahi, dan kebaikan, dan juga ke al falah, kesuksesan. Fa in fa in dzakara tauhida wasyirka wa amara bil awwali wa naha 'anil tsani, aqama minal barahin minal qati'ati ala sihhati tauhidi wa husnihi wa ta'yinihi tariqan lin najati. Fa in dzakara tauhida, ya maka ketika Al-Qur'an menyebutkan tauhid dan syirik, amarah, memerintahkan, bil awal, yang pertama, dan melarang yang kedua. Aqama minal barahin, ia aqama minal barahin, menegakkan, menghadirkan bukti-bukti, al-barahin al-qati'ati, yang tak terbantahkan, tentang sihhati tauhid, tentang kebenaran tauhid, keindahannya, wa ta'yin, serta menetapkan tariqan, jalan, lin najati, menetapkannya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Wa qubhi syirki wa butlanihi, dan menjelaskan keburukan kesyirikan, wa butlanihi, dan batalnya kesyirikan itu, apa namanya, kepalsuan. Wa kaunuhu huwa tariq lil halaki, menunjukkan bahwa syirik adalah jalan menuju kehancuran. Ma yaj'alu dzalika
lil basirati kasyamsi fi nahri dhahirati. Hingga ya bagi lil basirah orang yang memiliki pemikiran yang jernih itu akan menjadikan hal tersebut penjelasan Al-Qur'an itu kasyamsi fi nahri dhahirah, menjadikan bukti itu terang benderang seperti matahari di siang bolong. Wa in amara bil awamiri asy-syar'iyyati wa hatha 'ala al-adabi wa makarimil akhlaqi ra'aitahu yunabbihu al-'uqula al-munayyirah 'ala ma ishtamalat 'alaihi min al-masalihi ad-daruriyah. Ketika Al-Qur'an memerintahkan bil awamir syar'iyyah dengan perkara-perkara syariat, ketika Al-Qur'an memerintahkan syariat wa hatha 'alal adab, menghasung adab wa makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, ra'aitahu, engkau akan melihat bahwasanya Al-Qur'an yunabbihul uqula, akan mengingatkan, memberikan peringatan terhadap akal yang al-munayyirah, yang akal yang terang, yang cerah, alama istamalat alaihi, tentang apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran, berupa kemaslahatan ad-daruriyah, maslahat-maslahat yang daruriyah, yang penting, yang mendesak, allati yahtajunaha fi ma'ashihim wa ma'adihim, yang mana mereka akan membutuhkannya fi ma'ashihim, dalam kehidupan mereka, wa ma'adihim, ya kehidupan dunia dan akhirat. Ma ya jazim bi annahu la ahsana minha wa anna hikmatahu taqtadil taqtadil amra biha asyadda iqtida'in. Ma ya jazimu biha, yang mengharuskan bahwasannya tidak ada, tidak ada yang lebih bagus daripada hal tersebut. Wa anna hikmataha taqtadi, dan hikmah Allah, hikmahnya taqtadi al-amra biha, ya menuntut, mengharuskan, mengharuskan dengan sangat, taqtadil amra biha, mengharuskan melakukan hal tersebut. Wa innaha 'anil maharimi wal qabaihi wal khabaithi akhbara bima fi timniha minal fasadi wat dharari. Dan jika, ya setelah kita
mengetahui ini bahwasannya di dalam Al-Qur'an banyak dalil-dalil akliyah, bahkan mengalahkan dalil-dalil akliyah ahlul kalam. Kemudian disebutkan juga bahwasannya dalam Al-Qur'an ada perintah terkait untuk adab-adab, terkait syar'i, terkait syariat-syariat yang mana kita harus Ya, menjalankannya. Ma yajzim bi annahu la ahsana minha, yang mana juga tidak ada yang lebih bagus daripada syariat itu. 15,5. Wa innaha 'anil maharimi wal qabaihi wal khabaithi. Nah, kita lanjutkan dan jika ketika Al-Quran melarang anil maharim, hal-hal yang haram, wal qabaih, yang buruk, wal khaba'ith, perkara-perkara yang keji, akhbara bima fi dhimniha minal fasadi wad dharari. Ketika melarang dari perbuatan-perbuatan tersebut, Al-Quran juga mengabarkan, ya, memberitahu bahwasannya bima fi dhimniha minal fasadi wad dharari, bahwasannya akan menimbulkan, Juga belajar. Ini waktunya belajar tuh nggak menjelaskan, bisa, Mbak Ina. akan menimbulkan keburukan, wad dharari, ya, bahaya, wasyar, kejelekan, alhasil bi tanawuliha, yang muncul dari sebab mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut yang dilarang ini. Ya, sehingga dilarang agar tidak terjadi asyar, kejelekan, bahaya, kerusakan itu. Wa anna ni'matallahi alaihim bitahrimiha alaihim wa tanzihihim anha wa takrimihim wa ta'liyatihi wa ta'liyati aqdarihim 'anit talabbusi biha fawqa kulli ni'matin, serta menjelaskan bahwasannya nikmat Allah alaihim, atas mereka, dengan mengharamkannya atas mereka, mengharamkannya, wa tanzihihim anha, serta mensucikan mereka darinya, wa takrimihim, memuliakan, ya, bahwasannya perbuatan tersebut adalah pensucian, juga pemuliaan, juga berupa, ya, pemuliaan terhadap manusia dari hal-hal, dari hal-hal yang tercela tersebut. Fal ma'murat mustamilat ala as-salahi, wal muharramat mustamilat ala al-mafasidi. Maka perkara-perkara yang diperintahkan itu mengandung berbagai macam kemaslahatan. Perintah-perintah itu, perintah-perintah syariat mengandung berbagai macam kebaikan, kemaslahatan. Begitu pula sebaliknya, larangan-larangan syariat itu mengandung alal mafasid, berbagai macam keburukan. Wa in syara'a fil hijaji lil mubtilin wa tazyifi syubahil mush, musyabbihin wa butlani madahibit dhalin, faqul ma syi'ta min ihqaqi haqqin.
ketika Al-Quran mulai syara'a fil hijajil lil mubtilin, ya memasuki mulai menyampaikan hujah-hujah, bukti-bukti dalil argumen lil mubtilin, ya menghadapi argumen-argumen orang batil ketika Al-Quran menghadapi hujah-hujah al-mubtilin wa tazyifi syubahil musyabbihin, menolak syubhat-syubhat kaum musyabbihin yang memang suka memberi syubhat, wa butlani, serta membatalkan madzhabid dhalin, madhab-madhab pemikiran pendapat ad-dhalin, kaum yang sesat. Fakul, maka katakanlah, ma syi'ta min ihqaqi haqqin, maka katakanlah, ma syi'ta min ihqaqi haqqin, maka katakanlah apa namanya, ma syi'ta min ihqaqi haqqin, apa yang engkau inginkan dari kebenaran, mudamghil batili, ya min ihqaqi haqqin, kebenaran yang ditegakkan, mudamghil batili, kebatilan yang apa dihancurkan, wa irsyadi dhalin, petunjuk bagi yang tersesat, wa iqamatil hujjati 'alal mu'anidi, hujjah dan hujjah bagi 'alal mu'anidi, bagi yang membangkang, wa bayani annal batila la yaqumu li aqalli syai'in minal haqqi, dan penjelasan bahwa kebatilan tidak mampu bertahan, la yaqumu, tidak akan bisa bertahan, li aqalli syai'in minal haqqi, tidak akan bisa berdiri menghadapi sesuatu yang paling sedikit dari kebenaran, tidak bisa bertahan di hadapan kebenaran sekecil apapun itu. Bal huwa ala ismihi batilun la haqiqata lahu. Ya bahkan kebatilan itu seperti namanya, batil, yang tidak ada hakikatnya. Kebatilan, in hiya illa asma, ya itu hanyalah nama yusammu nabihal batil, nama kosong yang hanya dinamai. Ida ida jurridat, yang jika dibongkar, tabayyanat, maka akan jelas, ha, habaan mansura, akan menjadi debu debu yang berterbangan. Ya demikian ketika Al-Quran berhadapan dengan kaum yang menyimpang, mubtilin, musyabbihin, ad-dhalin, maka katakanlah ada kebenaran-kebenaran itu di dalam Al-Quran, bagaimana petunjuk-petunjuknya,
Ya kebatilan itu tidak akan bisa menghadapi sedikit saja dari hal tersebut. Ya, sebagaimana namanya kebatilan tidak ada hakikatnya, sekedar nama yang nama kosong yang kalau dibongkar adalah habaan manturo, debu yang berterbangan. Wara'aitahu yasuqul barahin al-aqliyah. Dan engkau melihatnya menyampaikan argumentasi al-aqliyah yang akli, yang secara akal bi awdahi ibaratin dengan ungkapan yang ibarah yang paling jelas, awdah wa aujaz wa aujaziha wa aslamiha, yang paling ringkas, yang paling aslam, selamat minal i'tirad wan naqd wal khafa, yang paling selamat terbebas dari al-iqtirad wan naqd wal khafa, ya, keberatan, keraguan. Fa jami'u bainad dalili fa yajma'u bainad dalili, maka Al-Quran mengandung menggabungkan bainad dalil al-aqli wan naqli fi kalimatin wahidatin, menggabungkan dalil akli, akal, dan juga nakli, syariat, dalam satu kata, ijazan ghaira mukhillin bil matlub, yang secara ringkas tanpa mengurangi maksudnya. Wa taratan yufassilu dzalik, terkadang ia merincinya. Wa yasrudu minal barahini ma yakfi ba'duhu bil bayan. Dan terkadang ia merincinya dan menyajikan bukti-bukti yang al-barahin ma yakfi, yang mencukup, ba'duhu bil bayan, dalam penjelasan, yang mencukupi dalam penjelasan. Walillahil hamdu wa syukru, maka segala puji dan syukur hanya untuk Allah. Fahadhihi muqaddimatun nafi'atun insyaallah, maka ini adalah muqaddimah yang bermanfaat insyaallah, yang bagi istiqra'uha fi kulli mawaridiha, yang pantasnya untuk diistiqra', dikaji pada fi kulli mawaridiha pada setiap sumbernya, watanabuh, dan memperhatikan likulli setiap permasalahan, likulli ma yaridu min hadhil matalib ala wajihit tafsil, perhatikan setiap permasalahan min hadhil matalib, ya, permasalahan ala wajihit tafsil, secara rinci. Faman ista'malaha fi kulli ma yaridu alaihi minal ayat intafa'a biha naf'an 'aziman wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, Allahu dzul fadlil 'azim. Maka barang siapa yang istamalaha, menggunakannya, fi kulli ma yaridu alaihi minal ayat, siapa yang menerapkannya pada setiap ayat yang ia temui, intafa'a biha naf'an aziman, niscaya akan memberi manfaat yang besar darinya. Wadzalika fadlullah, itu adalah karunia Allah, yu'ti mayyasha, yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Allahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah pemilik karunia yang azim, yang besar, yang agung. Nah, demikian beberapa faedah terkait tafsir Al-Quran, yang dimana terakhir ini kata Syekh, bagi siapa yang menggunakannya
di dalam ayat-ayat Al-Quran yang ia temui, kaidah-kaidah yang disebutkan, intafa'a biha naf'an aziman. Maka ia akan mendapatkan manfaat, meraih manfaat yang teramat besar. Ya, sehingga ini yang bagi istiqra'uha, ya, perlu memang harus dikaji. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan mukaddimah dari kitab Tafsir As-Sa'di. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.